Ini VT nomor 100 ya. Hore, 100. Buset. Ini saya cerita 100 VT. Itu kenapa coba dipikir-pikir ya? Rasanya saya ketemu raja. Rasanya ketemu saya leluhur. Maaf, saya itu non-Islam ya. Itu aja seneng setengah mati ya. Saya ceritakan mau 100 episode, mau 200 episode saya ceritakan. Ini adalah seperti siraman ya kepada rakyat Indonesia. Jadi saya terima kasih atas e-book yang dibeli dari Pak Kadarisman, Pak siapa itu Sky Avatar, Pak Danang, Raden Bagus Danang, dan lain-lain ya. Ya saya terima kasih. Rupanya bayangin aja ya. Saya punya e-book tuh 16 judul ya. Itu orang baca itu satu malam itu ada yang 2 judul. Ya kan? Tambah penasaran. Pak, saya udah selesai 2 judul. Loh, kok cepet banget? Iya, Pak. Waduh, rasanya udah kayak anu. Ya, coba rasanya bagaimana ini bagi pembaca e-book? Rasanya itu ya, ketemu raja itu, ketemu, aduh, ya kan? Gitu loh. Eh, Anda bayangin ya, kalau emas itu segini itu sekilo, segini sekilo, ya sekilo. Itu emas raja itu 70.000 ton ya, 7 kontainer. Satu truk kontainer itu ada 7.000 kontainer. Kalau cuman mobilnya Hotman Paris saja lewat itu. Jadi eh, ngangkutnya itu bisa 2 bulan itu ngangkut itu emas itu. Kalau mau diangkut nggak selesai itu. Jadi iring-iringan itu 7.000 kontainer, 7.000 truk gandeng, ya kan? 7.000 kan dari Tanjung Priok itu sampai ke Kelapa Gading, sampai ke Senayan, muter Gelora Bung Karno. Itu masih kurang panjang itu, sampai terus ke Bogor. Itu truk iring-iringan itu. 2 bulan baru ngangkutnya itu baru selesai. Bayanginnya ya. Terus ada yang nanya juga, Pak, bagaimana sikap kita itu, Pak? Saya itu rakyat jelata. Maksudnya penanya ya. Loh, saya ini adalah rakyat jelata yang dipungut dari got oleh raja. Dipungut dari selokan, saya itu gembel. Maksudnya fakir ya dibanding dengan kekayaannya raja ya. Ya, saya punyalah kalau bangsa 1-2 miliar tabungan. Eh, tapi nggak sebanding dengan raja. Otoritas raja, kebijaksanaan raja, keikhlasan raja ya. Anda bayangin ya, itu teror yang dialami oleh pengemban harta Mataram ya. Aduh, susahlah menceritakannya. Jadi kalau misalnya saya ditanya, kenapa raja kok dikuyo-kuyo ya? Kenapa raja kok disiksa gitu? Eh, saya pun merenung ya. Loh kenapa gitu loh? Kenapa gitu loh? Kenapa raja itu kok direbut-rebut gitu, dikejar-kejar, dianiaya ya, gitu loh. Terus saya berpikir gitu loh. Saya diskusi dengan raja. Ini diskusi loh ya. Ini omongan raja loh, bukan untuk Anda loh ya. Saya bertanya, Raja, Adam dan Hawa itu kenapa kok dibuang ke dunia? Orang dia udah enak-enak di surga. Ya, beliau mengatakan itu dosa dari Adam. Saya bilang, di surga itu nggak ada dosa. Loh, kan Adam kan langgar aturan. Saya bilang, di surga nggak ada aturan kok. Di surga itu telanjang semua, kok nggak ada aturan. Dia nggak mengenal dosa. Di surga itu semua orang tanpa dosa, itu seperti bayi. Loh kenapa ya kok dibuang ya? Jadi saya bilang, kenapa raja kok juga dianiaya gitu loh. Itu adalah suatu takdir
Bahwa kehendak Tuhan itu manusia itu melakukan takdirnya untuk bisa mengangkat harkatnya gitu loh. Gitu. Dari orang pewaris raja, seluruh pemilik seluruh tanah Pulau Jawa, seluruh tanah se-Jakarta, Batavia, seluruh Pasundan itu diwariskan kepada raja. Bank Indonesia itu diwariskan kepada raja. Itu pemiliknya raja. Coba kamu cek Bank Indonesia itu pemiliknya siapa? Itu pemiliknya The Javas Bank. Pemilik The Javas Bank adalah Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Ya, Anda Google, kalau nggak tahu, klik The Javas Bank. Itu warisan dia. Nah, kenapa kok diambil? Ya kan? Nah, saya bilang, ya seseorang jadi raja itu karena dia bisa mengerti bagaimana melompat setinggi langit. Supaya apa? Kamu terjun dari neraka itu mencapai surga. Maka dia berbuat yang setinggi mungkin, semulia mungkin, sehebat mungkin. Dan dia tuh kesaktiannya diuji. Dan saya mengakui kesaktiannya itu luar biasa. Kalau cuman hadiah Nobel, itu lewat. Gitu loh. Bayangin aja. Utang Amerika 34 triliun dolar, 500 ribu triliun. Itu bisa diatasi. Itu kalau bukan marwahnya raja, bukan kesaktiannya raja, kalau dia nggak lompat setinggi dari neraka, lompat sampai ke surga, dia nggak akan jadi raja. Ya bagaimana? Soeharto aja dicabut akadnya. Apalagi kita. Ya oleh karena itu, atas jasa dari seorang raja, dia itu orang yang paling menderita, orang yang paling terinjak-injak di antara seluruh penduduk Indonesia. Ya, kalau Anda masih mulai dari nol, itu masih bagus. Masih bagus. Coba kalau warisan Anda ya 70.000 ton emas dirampok. Mana perasaanmu? Gitu loh. Jadi ya kita semua inilah mewarisi. Saya itu, tikus got yang dipungut oleh raja. Ya, anak pungut, untung dipungut. Kalau enggak belangsak saya. Dan seluruh rakyat Indonesia itu harus tahu, warisan raja itu apa? Ya rakyat. Kalau nggak ada rakyat ya, negara Indonesia itu kayak Australia, isinya embek, domba. Maka Indonesia itu isinya orang, maka kita punya TKI, punya TKW, kita punya tenaga kerja. Seluruh apps developer di Singapura itu warga WNI. Kerjanya itu remote dari Surabaya, bayarannya dolar, Sing dolar. Kenapa? Warisan dari raja itu adalah apa? Rakyat Indonesia ini loh. Itu loh. Dan rakyat Indonesia itu, jangan nanya, raja dulu pernah mewakafkan tanah Pulau Jawa ke Arab ya? Loh, salah Pak. Arab itu kalah jumlahnya dengan penduduk Indonesia. Luasnya Arab itu kalah dengan luasnya Indonesia. Jadi kita yang harus menjadi khalifah. Gitu loh. Kenyataannya kita yang sukses. Penduduk Islam yang terbesar di dunia di Indonesia. Islam yang paling damai di mana? Di Indonesia. Islam yang paling reformis di mana? Di Indonesia. Islam yang paling kompatibel dengan modern, dunia modern di Indonesia. Islam yang paling damai, toto, tentrem, kerto, raharjo, sugih, Indonesia. Islam Indonesia. Jadi banggalah gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda masih menderita, usia Anda berapa? Saya usia 59. Itu baru dipungut kemarin oleh raja. Jadi penderitaan itu masih panjang, Pak. Saya usia masih ada 30 tahun lagi berjuang. Yang bantuin raja ya, oke? Tolong Anda bantu seluruh dunia supaya aman, supaya toto tentrem seperti Indonesia.